Horas, 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 Baligi Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita bahas kasus-kasus yang selama ini masih dipetieskan ya oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Sayang sekali ya, peradaban hukum di Indonesia masih tebang pilih ya, siapa yang berkuasa nggak disentuh. Kalau seperti ini ya janji penegakan hukum yang tegas ya masih cuma omon-omon ya. Harusnya apa yang buruk dari rejim sebelumnya harus diperbaiki sekarang, berikutnya juga begitu dan begitu dan begitu, sehingga tahun 2045 Indonesia akan mencapai Indonesia emas katanya ya. Tapi apapun itu, kita sebagai warga negara yang mendesak kepada Presiden Prabowo, siapapun itu Pak Prabowo, bahkan keluarga Anda sendiri, bahkan diri Anda sendiri pun harus tunduk pada hukum. Ya, katanya panglima di Indonesia ini adalah panglima panglimanya adalah hukum, bukan elit, bukan penguasa, bukan presiden ya. Oke, kasus sekarang ini kita suarakan lagi kasus Blok Medan ya, yang yang disebutkan adalah terkait dengan putri dari Joko Widodo sebagai presiden ya, mantan presiden ya, atau Bobi Nasution ya. Jadi di sini terkait dengan mantan gubernur Maluku Utara bernama Abdul Ghani Kasubah ya. Nah, inilah dia profilnya, organisasi ya, lahir tahun 21 Desember 1951, organisasinya, pekerjaan, pendidikan ya. Ya, rekam jejaknya, dia Gubernur Maluku Utara 2014, 2019 dan 2024 sebelum diciduk ya. Hartanya katanya cuma berapa ini? Cuma 6,45 miliar sesuai dengan laporan LHKPN tahun 2022 ya. Kita tahu sendiri lah ya, laporan LHKPN itu kan laporan abal-abal ya. Terbukti Kapolrestabes Semarang ya, Irwan Anwar itu mengaku tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya motor, tidak punya sepeda ya. Ya, tahu sendiri abal-abal ya, kita nggak sulit untuk percaya itu. Ya, Abdul Ghani Kasubah ini Gubernur Maluku Utara, ditangkap oleh KPK bersama 15 orang lainnya. Ya, dia karirnya banyak ini ya, anggota DPRD dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, 2004, 2007, 2008 sampai 2013, Wakil Gubernur Maluku Utara, 2014, 2019 Gubernur Maluku Utara, dan 2019 sampai diciduk ya. Oke, disinilah perannya dia menentukan fee dari perusahaan tambang ya, menerima suap dari pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan, memerintahkan anak buahnya memenangkan perusahaan tertentu, memainkan penerbitan izin untuk perusahaan. Jadi dari keputusan yang saya baca ya, nanti kita tampilkan, itu ada 101 miliar lebih ya uang suap ya, kalau nggak salah, yang dinikmati oleh bapak tua ini Abdul Ghani Kasubah. Ya, inilah perjalanan kasusnya dia ya, 18 Desember 2023 ya. Abdul Ghani Kasubah, bekas Gubernur Maluku Utara, ditangkap tangan ya atas dugaan tipikor, pemberian hadiah atau janji proyek ya, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian izin di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara ya. Terus KPK juga mengamankan uang tunai sekitar 725 juta. 20 Desember KPK menetapkan 7 tersangka termasuk Abdul Ghani Kasubah ini. Terus berikutnya ya, selanjutnya ini sampai dia diputus ya. Tapi yang menarik adalah di sini ya. Diungkapkan oleh
Nanti saya baca. Nah, ini deretan fakta Blok Medan di antara Kahiyang dan Bobi. Bobi Nasution dan Kahiyang dikaitkan dengan Blok Medan, istilah untuk jatah tambang di Maluku Utara. Istilah ini muncul dalam kesaksian Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto, saat persidangan ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di PN Ternate. Oh, disidang di PN Ternate ya, bukan di Jakarta. Rabu 31 Juli 2024. Suryanto menyebut istilah Blok Medan dipakai oleh Abdul Ghani Kasuba dalam proses pengurusan izin itu pertambangan ya di Maluku Utara, IUP, untuk perusahaan milik Bobi. Oh, Bobi ini punya perusahaan tambang ya. Suryanto mengaku pernah bertemu dengan Bobi di Medan. Saat itu ia mendampingi AGK Abdul Ghani Kasuba beserta Muhaimin Syarif, ex-ketua DPD Gerindra Maluku Utara Olivia Bahmid dan Natsla Kasuba, serta menantunya ya Abdul Ghani Kasuba. Terus Abdul Ghani Kasuba ini mengakui istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang. Tetapi ternyata bukan untuk Bobi, melainkan untuk istrinya Kahiyang Ayu, yang juga merupakan putri Presiden Joko Widodo. Ya, Abdul Ghani mengatakan ya, kode itu milik istri wali kota Medan, istrinya Bobi. Terus ada bantahan dari Bobi, ya biasalah ya. Bantah. Bobi bantah dikaitkan dengan proyek tambang di Maluku Utara. Terus dia menanggapi, itu hasil sidang ya, hasil sidang. Saya rasa walaupun dikomentari dalam hal seperti ini, saya merasa nggak etis. Nah, inilah kita sayangkan ya. Harusnya kalau sudah ada di fakta persidangan, ya ditindaklanjuti oleh KPK, kayak Kejaksaan Agung, kayak jangan dipeti emaskan, jangan tebang pilih, jangan pandang bulu. Entah dia itu menantu presiden, mantan presiden, ya putrinya presiden, ya sikat dong. Ya kalau memang hukum itu masih menjadi panglima di Republik ini, jangan cuma menjadi bahan kampanye setiap presiden, bahan kampanye setiap partai, bahan kampanye setiap anggota DPR. Bosan rakyat ya seperti ini. Harusnya tunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang beradab, punya indeks persepsi korupsi yang benar-benar akan meningkat gitu loh ya. Kalau begini pilih-pilih kasih, pandang bulu, pilih-pilih bulu, pilih-pilih apa ya, tebang pilih. Terus dari berita Detik ini, KPK jelaskan awal mula muncul Blok Medan di kasus ex-gubernur Maluku Utara. KPK menjawab kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi mantan gubernur Maluku Utara ya, Abdul Ghani Kasuba. Ya, ini AGK, termasuk soal awal mula munculnya istilah Blok Medan dalam sidang Abdul Ghani. Ya. Terus KPK mengatakan istilah Blok Medan tak ada dalam konstruksi perkara Abdul Ghani, namun disebut oleh saksi saat proses sidang. Sebetulnya bloknya itu adalah blok Kecamatan Wasile. Jadi nama blok-blok untuk pertambangan itu berdasarkan kecamatan di sana, kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung ACLC KPK Jakarta Selatan 16 November 2024. Asep menyampaikan hal itu untuk menjawab pertanyaan terkait Blok Medan yang muncul di sidang Abdul Ghani. Dia menduga Blok Medan tersebut dinamai Blok Medan karena izinnya dikelola oleh orang Medan. Salah satunya namanya Kecamatan Wasile. Nah, itulah karena mungkin yang di sana yang menguasai atau namanya dapat blok itu adalah orang Medan, ujarnya.
Asep mengatakan istilah Blok Medan itu tidak pernah muncul dalam proses penyidikan. Ya, makanya ditindaklanjuti. Di penyidikan kenapa nggak ada, tapi di persidangan kok ada gitu loh. Kan kalian yang pura-pura nggak tahu ya. Dia menyebut kepala dinas yang menjadi saksi di sidang lah yang menggunakan istilah Blok Medan. Jadi di perkaranya AGK itu tidak ada sebetulnya Blok Medan. Di pemeriksaan kayak takut-takut ya direktur penyidikan KPK ini ya. Di pemeriksaan, di penyidikan adanya disebutkan pada saat kepala dinas itu diperiksa, pada saat di persidangan. Makanya sudah jadi fakta persidangan. Itu loh, ditindaklanjuti. Jangan takut-takut, takut dipecat, takut apa ya. Berjasalah bagi Republik ini untuk membuat hukum kita baik ya. Untuk diketahui, istilah Blok Medan disebut dalam sidang kasus korupsi Abdul Ghani di Pengadilan Negeri Ternate. Ya. Istilah itu muncul saat Kepala Dinas SDM Maluku Utara Suryanto Andili menjadi saksi. Kan sudah disebutkan oleh saksi itu. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Apa takut karena dia menantu atau putrinya Joko Widodo ya kan? Gimana sih, harusnya kan tindak lanjuti, periksa, panggil gitu loh, konfrontasi ya. Terus di sini ya disebutkan kan tadi pernah bertemu ya kepala dinasnya tadi bilang ya benar ini ya, di Tempo ada pertemuan mereka ini antara Bobi dengan Abdul Ghani Kasuba ini ya. Ini kata pengacara ini dari Tempo, kata pengacara Abdul Ghani Kasuba soal Blok Medan Bobi. Pengacara ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba merespons kode Blok Medan yang diduga merujuk anak mantu Jokowi, Kahiyang Ayu Bobi Nasution. Ya kan ini kan sudah diponis ya, menerima suap untuk izin tambang itu. Sekarang kan perlu diverifikasi, diinvestigasi keterlibatan. Apakah ada penyuapan yang dilakukan Bobi Nasution atau Kahiyang apa itu ya? Apakah ikut menyuap atau tidak, kan perlu diverifikasi, perlu dipanggil, dia diperlakukan seperti warga negara biasa harusnya, bukan karena dia Gubernur Maluku Utara ini keterangannya ya, keterangan gambar Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba bersama rombongan bertemu dengan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution di kota Medan, Sumatera Utara. Sampai datang dia ke Sumut ya, menawarkan ke perusahaannya Bobi Nasution ini ya. Inilah menurut tim kuasa hukumnya ex-gubernur Maluku Utara. Kalau itu memang disebutkan juga di dalam persidangan, kata Hairun, dihubungi Tempo Rabu 7 Agustus 2024. Ia menyebut Blok Medan muncul dalam keterangan Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili yang menjadi saksi. Jadi Blok Medan itu muncul di keterangan saksi, dia tidak masuk di dalam pokok perkara dakwaan. Makanya perlu ditindaklanjuti supaya ada pokok perkara yang lain. Sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan ihwal suap jabatan tinggi pertama dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa. Memang ada juga berkaitan dengan soal izin tambang, tetapi tidak spesifik berkaitan dengan Blok Medan itu. Ya dispesifikkan itu loh, buat perkara baru gitu. Kalau ada kan oleh sebab itu pihaknya fokus pada materi dakwaan. Ia menyebut tim pengacara Abdul Ghani Kasuba tak ingin membahas materi persidangan secara melebar sebab masih ada perkara dugaan tindak pidana pencucian uang ya, TPPU terhadap Abdul Ghani Kasuba usai kasus ini. Kalau soal Blok Medan nantilah kita kembalikan ke JPU dari pihak KPU ini mana ditindaklanjuti sampai sekarang, nggak ada ya. Ya, di dalam sidang itu Suryanto bersaksi tentang pengurusan izin usaha tambang untuk perusahaan yang diduga milik Bobi Nasution, wali kota Medan, sekaligus menantu Presiden Joko Widodo. Menurut Suryanto, Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan untuk pengurusan izin tambang ini. Ia menyebut dirinya diajak oleh Abdul Ghani Kasuba ke Medan, Sumatera Utara
untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobi Nasution. Bayangkan ya, gubernur datang ke wali kota untuk pengurusan izin tambang. Apa ya, harusnya kan gubernur lebih tinggi posisinya ya daripada wali kota ya. Tetapi karena wali kota ini menantu, ya beda hal itu ya, menantu Presiden Jokowi saat itu. Ya, terus itulah beritanya. Coba setelah itu, ada lagi nih. Suryanto mengaku diajak menghadiri sebuah pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan. Ia datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan, yang tak bisa hadir. Saya hanya mendampingi Pak Gubernur, kata dia. Pertemuan ini diturut dihadiri Muhaimin Syarif, Natsla Kasubah, Olivia Bahmid, dan menantu Abdul Ghani Kasubah. Wah, ini dia menjumpai menantu Presiden Jokowi dan dia membawa menantunya juga ya. Jadi kayak urusan kekeluargaan. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan soal kode Blok Medan. Untuk istilah ini Pak Ucu, Muhaimin Syarif yang bisa menerangkannya. Muhaimin Syarif adalah mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Maluku Utara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus suap ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi aktor dalam suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera. Kan sudah jelas ya, aktor-aktornya sudah tahu. Ya, pengurusan suap tinggal dikembangkan saja siapa yang melakukan penyuapan kan. Kendati demikian, Abdul Ghani Kasubah mengaku istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri wali kota Medan, Kahiyang Ayu, istri Bobi yang merupakan putri Presiden Jokowi. Kode itu milik istri wali kota Medan, istrinya Bobi, ujarnya. Ya. Ia juga tidak membantah adanya pertemuan bersama salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara, ya, Bobi Nasution. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, ini juga masih menteri ya, menterinya Prabowo ya, lama sekali ini jadi menteri. Mengaku tidak tahu soal anak Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dan menantunya Bobi Nasution yang disebut-sebut memiliki izin usaha pertambangan. Ya memang menteri-menteri dalam beberapa kabinet terakhir ini terkenal dengan tidak tahu ya. Kemarin kasus pagar misterius yang 30 km juga menteri KKP-nya nggak tahu ya. Terus impor nikel ilegal ya, berapa juta ton itu ya, menterinya juga Bahlil tidak tahu juga katanya impor ilegal nikel itu. Ini juga ya, Pratikno, Mensesnek tidak tahu kalau Bobi Nasution memiliki izin usaha pertambangan IUP. Ya, pokoknya cari aman tidak tahu. Pratikno membantah bahwa keduanya memiliki izin tambang. Waduh, saya nggak tahu. Enggak lah, nggak ada. Itu kan proses hukum, kata Mensesnek singkat dalam sebelum rapat terbatas di kantor Presiden, Istana Kepresiden Jakarta 15 Agustus 2024 ya. Jadi cari aman dia supaya tidak ada gesekan sama Joko Widodo ya, bilang aja lah tidak tahu ya, tidak tahu ya. Nah, terus dari keputusan kita ambil nih ya, kita cuplik ya. Jadi terdakwanya adalah tadi itu Abdul Ghani Kasubah. Nah, inilah jumlah deretan uang yang dia terima ya. Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan 5 miliar ya, bla 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 dari pihak tertentu, tak siapa itu. Terus terdakwa telah menerima hadiah berupa 3,5 miliar. Terus terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang melalui transfer maupun dalam bentuk tunai 100,559 miliar. Terus total, sehingga total yang diterima oleh Abdul Ghani Kasubah ya, oleh terdakwa
dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sebesar 109, ya, bukan 101, ya, 109 miliar lebih. Ya, terus dari pihak-pihak mana ini kan? Apakah, aduh, kenapa nggak dikembangkannya? Ini udah jelas ada fotonya, dia datang, ya sampai datang. Bayangkan gubernur mendatangi wali kota, membawa menantu, menjumpai menantu. Ini negara kerajaan atau kekeluargaan ini. Aduh, ampun. Ya, gimana ini KPK tanggapannya? Masa dihentikan sampai di sini? Kan sudah ada di fakta persidangan. Ya, disebutkan gitu loh, istilah blok Medan. Gitu, ya. Apakah terlibat dalam izin usaha untuk suap menyuap izin usaha pertambangan itu? Perusahaannya Bobby atau Kahiyang ini kan harus diperiksa sampai dalam, sama seperti menempatkan seperti warga negara lain lah, diperiksa gitu loh, diumumkan kepada publik bukti-buktinya ada enggak gitu loh, apakah terlibat atau tidak. Kalau kayak gini Indonesia ini susah ya, susah saya lihat maju ya, karena kalau KPK menghamba kepada penguasa, ya bubarkan aja loh. Untuk apa ada KPK? KPK kan ada ketika ketidakmampuan Kejaksaan Agung dan kepolisian dulu katanya, ya berdirinya KPK yang dibentuk oleh Megawati Soekarno Putri. Terus kalau menghamba juga kepada kekuasaan dan hasilnya seperti ini, ya di-PTS-kan semua kasus-kasus, apalagi yang bergesekan bersentuhan dengan penguasa, ya bubarkan aja lah, habis berapa triliun sama kalian per tahun. Bosan kami dengan cerita-cerita seperti ini ya. Inilah membuat distrust publik kepada kalian makin jatuh, distrustnya makin naik, trustnya makin turun, yang menyebabkan indeks persepsi korupsi kita ya makin hancur. Ya, makin hancur dan makin hancur karena perbuatan kalian. Ya, kalau kalian benar penegak keadilan, ya, memerangi korupsi, kan simbolnya itu apa, Dewi yang tutup mata itu ya, Dewi apanya itu, ya, tutup mata, artinya tidak melihat kepada siapa kalian terapkan hukum itu. Kalau benar ya. Oke, kita tunggu aja lah KPK ini ya. Makin lama kita korek-korek, makin banyak ya kasus yang disengaja ditenggelamkan oleh KPK ini, disembunyikan, apakan ya. Makanya masyarakat harus cerewet, harus sering bersuara ya, untuk kanal-kanal yang besar itu jangan untuk cari duit aja ya, ngikutin arus mainstream, isu-isu nggak jelas gitu. Ya, isu-isu yang nggak penting untuk kita bersama. Harusnya kita sama-sama bertanggung jawab untuk bagaimana republik ini semakin baik. Kita semakin cerewet, semakin mendesak kepada KPK atau lembaga-lembaga negara yang berwenang atau bertanggung jawab untuk mengurusi ini. Bukan kita cerewet, bukan kita benci sama mereka. Untuk apa benci sama institusi negara ya, bukan personal ini. Tetapi kita meniru ya, seperti Korea Selatan, Jepang, dan lainnya itu, bahwa mereka paham benar gitu loh, hak-hak dan kewajiban dari warga negara untuk mencereweti, ya berani bersuara untuk mengkritik agar mereka bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban mereka, terutama KPK ini ya, dan Kejaksaan Agung. Sepanjang ada bukti dan tidak direkayasa, apalagi post-truth ya, benci kali saya sama post-truth dan rekayasa itu. Ya, sepanjang kalian benar bukti otentik, libas semua yang terlibat gitu. Kalian punya alat sadap yang luar biasa buatan apa itu Israel, itu hebatnya ya. Saya yakin kalian sudah punyanya itu, apa itu bukti-bukti itu. Cuma kenapa janganlah kasus di-PTS-kan seperti kasusnya siapa itu Edi Hiares ya. Sudah ada sprindiknya, tertahan di Deputi Penindakan KPK, sampai sekarang PTS, bahkan menjadi Wakil Menteri Hukum. Mana ya, jadi jelek sekali Indonesia ini di mata dunia kalau penegakan hukum ya, penegakan korupsi seperti ini ya, hancur-hancuran ya. Namanya
Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kenapa yang ada jelas-jelas di ini ya, ditahan-tahan, entah itu apa maksudnya, taunya kita maksudnya itu ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.